Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Camar Raenda. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Rabu malam ini mengakibatkan permukiman warga di Cilandak Timur, Jakarta Selatan terendam banjir. Ya, permukiman warga di 2 RT yang berada di Cilandak Timur, Jakarta Selatan Rabu malam terendam banjir setinggi hingga 1 meter. Ketinggian banjir memasuki rumah-rumah warga. Tingginya air juga menyebabkan warga kesulitan untuk beraktivitas karena harus menembus banjir. Banjir tersebut terjadi juga akibat luapan Kali Krukut yang berada tidak jauh dari pemukiman. Apalagi hujan deras turun di kawasan tersebut sepanjang hari Rabu. Banjir yang terjadi ini curah hujan cukup besar juga ya dari tadi sore. Dan juga di sini akibat luapan Kali Krukut yang terdampak ini kita sekarang sudah ada beberapa warga sudah kita ungsikan di musola dan di dekat Taman Kenanga. Hujan deras mengakibatkan aliran sungai Cibarengkok, Desa Cibugis, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meluap pada Rabu malam. Genangan air juga diperparah dengan buruknya drainase. Curah hujan yang cukup tinggi membuat puluhan kendaraan terjebak banjir hingga mengakibatkan mati mesin. Para pengendara sepeda motor terpaksa mendorong kendaraannya di tengah banjir. Sementara itu, sebagian pengendara lainnya memilih berdiam di sisi jembatan menunggu hujan reda. Akibat banjir, Jalan Raya Kelapa Nunggal mengalami macet parah hingga 3 km. Selain itu, pemirsa, longsor dan banjir masih terjadi di jalur penghubung Provinsi Sumbar dan Provinsi Riau. Terdapat 30 titik longsor di sepanjang jalan provinsi ini yang mengakibatkan lalu lintas lumpuh dan dialihkan melalui rute lain. Tebing ini longsor karena curah hujan yang cukup lebat sejak Selasa lalu. Akibatnya, jalur lintas yang menghubungkan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dan Kampar Riau tidak bisa dilalui kendaraan. Tugas gabungan terus berusaha menyingkirkan material longsor dengan alat berat. Diketahui ada 30 titik longsor di sepanjang jalur yang menghubungkan Kampar Riau dan 50 Kota Sumatera Barat. Pengguna jalan terpaksa dialihkan ke jalur Lintau Kabupaten Tanah Datar dan keluar di Teluk Kuantan, Provinsi Riau. Saat ini BPBD Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menetapkan tanggap darurat selama 6 hari. Jalan Sumbar Riau ini antara 50 kota dan Kabupaten Kampar diperkirakan sesuai dengan informasi yang kita terima ada 30 titik longsor dan ada jalan yang terban. Ini kondisinya saat ini. Kalau untuk titik banjir Pak, di mana yang terparah Pak? Titik banjir yang terparah sekarang di Pangkalan, Gunung Malingkang, Durian Tinggi, Manggilang. Sementara itu, banjir juga masih terjadi di 3 kecamatan di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Akibat banjir, 1 orang warga meninggal dunia akibat terseret derasnya arus. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Arena judi sabung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan para penjudi, ayam aduan, dan uang taruhan jutaan rupiah. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan area judi sambung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan 12 orang dan membawa mereka ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya merupakan penonton dan menjadi saksi. Dalam aksi judi ini, pelaku memasang taruhan ratusan hingga jutaan rupiah untuk sekali pertandingan sambung ayam. Selain 4 pelaku, polisi juga menyita 2 ekor ayam jantan dan peralatan judi. Jadi ada 4 orang yang dianggap pelaku dan yang 8 orang hanya sebagai saksi dan datang menonton.
sehingga yang 8 orang itu karena kami tidak cukup bukti sehingga kami pulangkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat orang tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perjudian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Belasan ribu jemaat mengikuti perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betaningin dan Surabaya, Jawa Timur. Perayaan Natal kali ini spesial karena pertama kali digelar di gedung gereja. Selain ibadah dan doa bersama, perayaan Natal Nasional dimeriahkan penampilan sejumlah artis. Perayaan Natal Nasional 2023 berlangsung hikmat dan meriah di Gereja Betaningin dan Indah Timur 1, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Perayaan Natal Nasional ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri. Sebanyak 16.000 jemaat Kristiani antusias mengikuti perayaan Natal Nasional ini dengan nuansa budaya daerah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perayaan Natal kali ini begitu spesial karena pertama kali diadakan di dalam gereja. Mengusung tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, acara ini menjadi momentum gaungkan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Bahwa kita bisa menikmati suasana Natal ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh persaudaraan, dan dengan penuh kasih sayang. Kita ingin terus memberikan contoh kepada dunia bahwa keberagaman itu adalah hukum alam yang tidak terhindarkan. Dan akan menjadi spesial karena sebelumnya ini kita kan kena pandemi COVID ya, kawan-kawan ya. Pada hari ini cocok sekali momentumnya, Natal yang lebih mengusung damai sejahtera dan juga sukacita, yang dimana itu adalah pesan dari Natal itu sendiri. Selain ibadah, perayaan Natal Nasional ini dimeriahkan dengan penampilan artis ibu kota dan lokal, serta anak-anak berprestasi dengan tampilan lagu-lagu daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut perayaan Natal, Central Park Jakarta menggelar acara bertajuk Joyous Celebration Fireworks Show. Para pengunjung mengabadikan momen tersebut dengan bersuah foto bersama pohon Natal tertinggi dan menyaksikan konser musik. Central Park Mall dengan pohon Natal ikonik terbesar setinggi 33 meter ini selalu hadir setiap tahunnya di Tribeca Park. Mengusung tema Joyous Celebration Fireworks Show, menghadirkan penampilan musik spesial dan DJ performance, dan tentu saja pertunjukan kembang api yang spektakuler sangat dinantikan para pengunjung. Selain itu, penampilan musisi Olivia Pardede juga turut meramaikan rangkaian acara perayaan Natal. Berbahagia bersama dengan semua umat yang merayakan Natal. Kita merayakan Natal bersama-sama di Central Park dengan menghadirkan berbagai jenis entertainment yang menghibur, dan juga tentunya Central Park itu kita mau Central Park bukan hanya sebagai tempat berbelanja saja, tapi ini adalah pusat hiburan, pusat berkumpul teman dan keluarga. Selain perayaan Natal di area Tribeca Park, ada juga booth idol K-pop New Jeans yang berada di dalam area mall. Para pengunjung bisa bersuah foto dengan berbagai latar belakang, termasuk pohon Natal raksasa di dalam area booth New Jeans. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran cuci gudang terbesar Big Bang Festival 2023 ini kembali digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Bisa menjadi destinasi liburan akhir tahun untuk berbelanja aneka produk dengan diskon hingga 90%. Big Bang Festival 2023 menawarkan pameran cuci gudang besar-besaran dan konser musik dari sederet musisi tanah air. Mulai dari 22 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat dari pukul 11 pagi hingga 11 malam.
Festival tahunan yang sudah digelar 6 kali sejak tahun 2017 ini bisa menjadi alternatif mengisi liburan akhir tahun. Big Bang Festival 2023 menawarkan diskon cuci gudang hingga 90% dari berbagai kategori produk, mulai dari fashion, beauty, mainan anak, elektronik hingga furniture. Di sini kami mencoba memberikan satu sajian khusus kepada masyarakat, terutama Jabodetabek ya, untuk bisa menikmati barang-barang yang murah, tapi bukan murahan, tapi kesempatan yang mungkin belum bisa didapatkan oleh sebagian besar masyarakat, bisa didapatkan di sini. Walaupun terlambat, tapi masih bisa menikmati, menggunakan gitu. Jadi ini salah satu destinasi liburan akhir tahun juga. Kita sih niatnya nonton konser, mau nonton konser. Nonton konser, jam berapa konsernya Kak? Jam 19.30. Oh 19.30, kesini naik apa tadi? Naik motor. Sama teman-teman kebetulan. Idol satu ini kita ada talk show bersama mau nonton dan perform juga dari jam berapa Dompet tuh? 8:30. Harga tiket masuk Big Bang Festival 2023 dibanderol Rp15.000 saja. Sedangkan untuk tiket konser mulai dari Rp30.000 hingga Rp250.000 yang bisa dibeli melalui aplikasi atau dibeli secara langsung. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan bantuan alat bantu kesehatan kepada masyarakat prasejahtera yang membutuhkan. Kali ini bantuan yang diserahkan berupa kaki palsu, kursi roda, dan tongkat jalan untuk warga Kecamatan Gambir yang mengalami kondisi atau kendala kesehatan. MNC Peduli menyusuri gang sempit di kawasan Petojo Utara untuk mengantarkan bantuan kursi roda untuk Ibu Jamilah. Ibu Jamilah menjadi salah satu penerima bantuan kursi roda dari MNC Peduli yang telah lama menderita sakit ginjal dan menyebabkan dirinya sulit untuk beraktivitas. Selain Ibu Jamilah, kursi roda bantuan MNC Peduli juga diantarkan untuk Ica, seorang penyandang disabilitas. Buat MNC, saya ucapkan banyak terima kasih udah membantu ponakan saya, Aman Anissa, dengan kursi rodanya ya. Mudah-mudahan MNC selalu tambah rezekinya. MNC Peduli juga memberikan bantuan kursi roda, kaki palsu, dan tongkat jalan kepada masyarakat lainnya. Bantuan ini diserahkan langsung Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo di iNews Tower Jakarta. Saya sih merasa terbantukan ya kalau untuk saya sendiri pribadi. Ya mudah-mudahan aja MNC Peduli ke depannya lebih bisa memprihatinkan yang cacat seperti saya inilah. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Jadi hari ini kami memberikan 7 bantuan kepada alat kesehatan berupa kursi roda, kaki palsu, dan tongkat untuk orang-orang yang membutuhkan daerah Jakarta Pusat ya. Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh MNC Peduli karena ini adalah suatu bentuk kolaborasi dan kepedulian terhadap warga kita khususnya di Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Tojo Utara yang memang sangat padat warganya yang membutuhkan. Bantuan MNC Peduli ini menjadi komitmen dalam membantu masyarakat dan meringankan beban sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Raya Natal bagi umat Nasrani dan Tahun Baru 2024, TNI Angkatan Laut Satgas Gobang Pamtas Mobile atau PNG Yonif 7 Marinir bersinergi dengan Kodim 1715 YHK Kogab Wilhan 3. Ya, ini menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan tokoh agama setempat untuk menyambut baik kegiatan sosial ini. Dalam rangka menyambut Hari Raya Natal bagi umat Nasrani dan Tahun Baru 2024, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Satgas Gobang Pamtas Mobile RI PNG Yonif 7 Marinir bersinergi dengan Kodim 1715 YHK di bawah kendali Kogab Wilhan 3 bersama masyarakat Yahukimo menyalurkan bantuan sosial dan Alkitab kepada masyarakat dan gereja di Yahukimo, Papua.
Kegiatan penyaluran bansos dilaksanakan sebagai wujud kepedulian TNI untuk menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, yaitu membantu mensejahterakan masyarakat di daerah Yahukimo. Masyarakat dan tokoh agama setempat menyambut dengan baik kegiatan sosial tersebut. Dengan mayoritas masyarakat beragama Kristen di wilayah tersebut, maka dapat ditemukan hampir di setiap elemen masyarakat yang sedang sibuk mempersiapkan untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, kegiatan mendukung perayaan Natal dan Tahun Baru supaya dapat berjalan dengan aman serta hikmat. Pelaksanaan bansos ini selaras dengan perintah harian Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Muhammad Ali, yaitu memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan pengabdian yang penuh dengan ketulusan serta keikhlasan hati sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Selain itu, TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.